Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum tiga yang benar. Yesus sudah berkata dengan jelas dalam Al-Qur'an, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya, kita semua yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Maka itu jangan percayalah. Dan kemudian dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Mantap. Dan selamat malam, semoga di tengah-tengah rehat kita mengizinkan firman Allah untuk hadir di hati kita, karena firman itu dan pendengaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pada saat ini saya tetap mau berharap kepada Tuhan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita, walaupun kita mau beristirahat, kiranya Tuhan terus akan menyertakan kita dan kebaikan yang kepada kita. Ayat 9 dalam Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu lihat, apa yang kamu telah terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu semuanya. Saya kagum kepada Paulus ini. Kenapa? Jadi apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima, Paulus katakan, lakukan. Jadi dia bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga dia melakukan. Tapi penekanan saya, kekaguman saya kepada dia adalah karena dia bukan hanya sekedar kata-kata di dalam menyampaikan firman, tapi dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Tapi sorotan saya di situ adalah tema kita. Saya mau katakan Allah sumber segala sesuatu. Kalau Allah menjadi sumber segala sesuatu, seharusnya kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Supaya sumber segala sesuatu yang dari Tuhan itu akan kita peroleh. Yang pertama mau saya katakan, Allah adalah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera tidak bisa oleh karena uangmu yang banyak itu, karena korupsi itu. Tidak bisa. Tidak bisa karena kekayaan, apalagi yang diperoleh dengan korupsi. Begitu mengerikan bangsa. Saya seringkali katakan, banyak pemimpin-pemimpin yang jujur sebenarnya, tapi tidak mempunyai kesempatan akses dan keluar untuk menjadi orang yang memegang kendali. Tetapi ada banyak orang-orang yang tidak punya kemampuan, tetapi karena mendukung, pada akhirnya, padahal moralnya tidak baik. Dan pada akhirnya kita sudah melihat setiap kali pemilihan atau setiap kali perubahan, ada saja orang-orang korupsi. Dan yang paling parah adalah dengan 7 orang pegawai Pertamina. Ya, ada di situ brokernya, ada apa nih, 2 itu dengan kekayaan yang luar biasa, dengan gaji yang luar biasa, tapi tetap makan. Kenapa? Mereka tidak memiliki sumber damai. Kalau ada damai di hati mereka akan mengatakan, cukup untuk menghidupi anak cucu, cukup untuk hidupku. Buat apa aku harus korupsi?
Buat apa kau membuat rakyat Indonesia? Buat apa kau membuat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Nias sampai Pulau? Nah, ada ini. Kenapa? Ada damai dalam hati. Kalau ada damai dalam hati, engkau tidak mungkin berbuat jahat. Yang kedua kata firman Allah, Allah adalah sumber kekuatan umatnya. Filipi 4 ayat 13. I can do all things through him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada. Jadi kalau kita bisa melewati masa-masa sulit, kalau kita bisa melewati masa-masa pencobaan, kalau kita bisa melewati masa-masa pencobaan dari si iblis untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan moral kita, kita sepertinya tidak lagi punya kekuatan untuk melawan si iblis. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kita sudah diberikan kuasanya untuk menghancurkan. Bahkan janji firman Allah, kalau kita melekat kepada Tuhan, setan itu tidak dapat menjamah engkau. Jangankan menjamah engkau, mendekati engkau pun tidak akan bisa. Karena apa? Tuhan yang memagari engkau sama seperti dia memagari air. Terkecuali Tuhan mau memproses engkau, mau menguji engkau. Tapi Tuhan tahu sebatas mana kemampuan. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, di tengah-tengah sulitnya, di tengah-tengah pendidikannya, di tengah masalahnya, bagaimanapun segala perkara dapat ditanggung di dalam dia. Wow, itu luar biasa. Dan yang ketiga dikatakan, Allah sumber pengharapan kita. Haleluya. Di tengah-tengah pengharapan ini ada sukacita. Dan sukacita yang mengalir dari Tuhan. Karena kita punya pengharapan. Saya mau katakan, orang yang tidak punya pengharapan akan hidup. Dan orang yang punya pengharapan akan selalu ada sukacita. Akan ada selalu iman yang teguh. Kenapa? Dia untuk berharap kepada Tuhan, dia perlu iman yang teguh. Dan itu sangat luar biasa. Tapi mau saya katakan, itu tidak lahir dari kehidupan kita. Ada sumber pengharapan kita. Dan itu sangat luar biasa. Dan ada kuasa Roh Kudus yang membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Wow. Dari dalam pengharapan itu, Allah tidak membiarkan kesendirian. Dalam pengharapan yang di tengah-tengah desakan apapun, di tengah-tengah tekanan apapun, pengharapan tidak akan bertemu dengan Tuhan. Lalu apa? Roh Kudus mengajar. Kuasa Roh Kudus mengajar. Itu berdiri di tengah-tengah pengharapan seperti itu. Karena dia adalah sumber pengharapan. Dan yang terakhir kata firman Allah, dia adalah sumber kasih. Kalau Anda baca dalam 2 Korintus 11, tadi itu sumber pengharapan Roma 15 ayat 13. Dan saya mau katakan kepada kita, di dalam kasih kita bisa hidup sempurna. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dalam Yohanes 5 ayat 48. Dan di dalam dia ada kesucian, di dalam dia ada kedewasaan, ada karakter yang baik, di dalam dia ada kasih yang begitu luar biasa. Dan itu sebabnya kita ketika kita memiliki sumber kasih dari Tuhan, dia akan membuat kita di dalam kasih itu juga kita menikmati sifat itu. Kita bisa hidup saat kita suci dengan orang-orang yang seadilan atau sepikiran dengan kita, atau orang-orang yang memiliki pikiran jiwa yang sama untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi itu bukan dengan kekuatan kita, dengan kesatuan hati, dengan kasih kita bisa berdiri dalam kesatuan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya mengatakan dalam Yeremia 17:13, ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan demikian. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Jadi jangan coba-coba untuk meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Karena engkau akan meninggalkan. Tuhan memberikan kamu yang terbaik kepada kita.
bertingkahlah manusia ini karena bebal kebal, keras kepala tidak empuk, keras hati, membuat Tuhan muak. Dan itu sudah dibuktikan melalui pembuangan Israel Yehuda ke tanah Babel. Sebenarnya Tuhan sudah katakan melalui Yeremia kepada Zedekiah supaya dia taat. Kamu ikut saja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Serahkan diri kepada Nebukadnezar. Engkau akan hidup. Engkau akan, anak-anakmu akan hidup. Rakyatmu akan hidup. Tapi dia memberontak. Dan pada akhirnya, di depan matanya dia membunuh. Nebukadnezar membunuh anak-anaknya. Dan orang-orang penting kerajaan. Dan itu sebabnya saya mengatakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Kalau dia menjadi sumber segala sesuatu, andalkan dia selama hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk pada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber Allah yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kami. Sumber damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kasih bagi kami. Terima kasih buat semua kebaikan kepada kami. Kami akan terus hidup dalam Engkau Tuhan Bapa Yesus. Karena kami tahu ketika kami meninggalkan Engkau, kami akan dilenyapkan. Ketika kami akan menjadi malu. Ketika kami menyimpang daripada kami akan dilenyapkan. Karena kami telah meninggalkan segala ya, kami tidak mau Tuhan. Kami mau taat. Kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datanglah kepada mereka karena hamba-Mu yakin engkau tidak pernah mengajar waktu engkau mampu membuatkan tangan. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka kita perintahkan keluar dan oleh diri Yesus engkau sembuh. Katakan saja kepada mereka sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapak Yesus. Saya bersyukur di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang sulit di bangsa kami, ada dampak pada umat yang menyerahkan mereka yang sedang mengalami masa-masa Tuhan. Dan berdoa kepada mereka. Kalau engkau orang yang berdoa, arahkan tanganmu. Tuhan lihat tangan-tangan mereka. Beri mereka kekuatan dan berikan mereka pertolongan. Karena pertolongan kami dari Tuhan memberikan kami. Engkau yang berjanji akan memberikan kelegaan hati dan engkau akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Karena engkau sudah berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesehatan maka aku akan memberikan. Di dalam nama Yesus kami berseru kepadamu dan engkau menolong kami. Karena engkau sudah berjanji bahwa firman sudah berkata, engkau punya solusi dalam setiap masalah kami, punya way out dalam setiap situasi apapun yang kami lakukan. Dan itu sebabnya Tuhan tolong, kau sudah membebaskan Ayub, membebaskan Yusuf, membebaskan Sadat Nisa, dari segala penderitaan. Dan kami percaya engkau mampu menolong setiap mereka yang mengalami. Terima kasih Bapa di surga buat pertolonganmu kepada mereka berkebaikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kalau kita mau istirahat dan buka untuk membaca firman Allah, berdoa dan memperkatakan firman Allah satu ayat. Dan semoga Tuhan kita bersama kita. Selamat tidur, selamat beristirahat. Mantap, mantap, mantap.